Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini dengan saya Hanifah Amalia dan anggota yang lainnya ada Artita, Ruri Nauri Ahmed, Alifia Nur Khalisma, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang contoh sanad hadis dan perdebatan sanad hadis. Poin-poin yang akan kami sampaikan diantaranya adalah yang pertama mereview pengertian dari sanad hadis, kemudian contoh sanad hadis, dan ada contoh sanad hadis tentang kesehatan, dan yang terakhir perdebatan sanad hadis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian sanad hadis, yang mana secara bahasa sanad berarti sandaran, ataupun secara istilah adalah rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Atau bisa juga didefinisikan bahwa para periwayat hadis yang menukilkan atau menyampaikan hadis kepada kita. Dengan kata lain, sanad hadis atau sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian sanad adalah sesuatu yang terdiri dari orang-orang terpercaya sehingga menghasilkan isi hadis yang sahih dan dapat diamalkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk materi selanjutnya ada contoh dari sanad hadis akan disampaikan oleh Artita. Baik, materi berikutnya adalah contoh sanad hadis. Langsung saja. Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Imam Bukhari, ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku, Umar bin Khalid, dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Adalah nama-nama yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang mana mereka adalah para perawi. Ada beberapa sanad yang disebut, yaitu Abdul Khair, Umar bin Khalid, Al-Laits, Yazid, Abu Khair, dan Abdullah bin Amr, sehingga sampai kepada Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian rangkaian tersebut memenuhi kriteria sanad yang tidak memiliki keterputusan, sehingga hadisnya menjadi sahih dan dapat diimani. Jika sahabat muslim mengingat rangkaian sanad yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari Nabi hingga ahli hadis, maka nama-nama tersebut menempati semua posisi dalam rangkaian sanad. Agar lebih jelas, mari simak selengkapnya. Hadis dimulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr, tabi'in, Abu Al-Khair, tabi'ut tabi'in, Yazid, ittiba tabi'ut tabi'in, Al-Laits, dan Umar bin Khalid, ahli hadis, Imam Bukhari. Di sana tidak ada keterangan keterputusannya sanad ataupun kurangnya perawi. Bahkan ahli hadisnya adalah Imam Bukhari. Bukhari hanya meriwayatkan hadis yang sahih saja. Berikutnya dapat dilanjutkan dengan pemateri ketiga, yaitu membawakan sanad hadis tentang kesehatan. Saudari Alifia, dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, saya Alifia Nur Khalisma. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai sanad hadis tentang kesehatan. Yang pertama itu ada antisipasi wabah penyakit, yang artinya telah menceritakan kepada kita Hafs bin Umar bin Syu'bah. Dia berkata,
Habib bin Ali Sabit telah memberi kabar kepada kita. Dia berkata, saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata, saya mendengar Usamah bin Zaid bertutur kepada Sa'd tentang Nabi Muhammad SAW yang pernah bersabda, jika kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah, maka kalian jangan memasuki daerah tersebut, dan jika wabah tersebut mengenai suatu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Nabi melarang umatnya untuk masuk ke daerah yang terjangkit wabah dan melarang mereka keluar dari daerah tersebut adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkungan yang membawa derita. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW melarang keluar dari lokasi wabah itu untuk mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho menghadapi takdirnya. Lalu, larangan Nabi kepada umatnya untuk tidak masuk ke lokasi terjadinya wabah memiliki sejumlah hikmah, yaitu diantaranya, yang pertama, menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan. Yang kedua, agar mereka tidak berdekatan dengan orang-orang sakit yang bisa menyebabkan mereka sakit sebagaimana yang diderita oleh orang-orang tersebut. Lalu yang kedua ada berobat dengan madu, yang artinya ada seseorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, saudaraku mengeluhlah kepada perutnya. Nabi berkata, minumlah ia madu. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Nabi pun berkata, minumlah ia madu. Lalu orang itu datang lagi pada kali ketiga. Lalu Nabi berkata, minumlah ia madu. Setelah itu, orang itu datang kembali dan mengatakan, aku telah melakukannya, namun belum sembuh juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Maha benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumlah lagi madu. Orang itu meminumnya lagi, maka saudaranya pun sembuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perdebatan sanad hadis. Perdebatan sanad hadis mulai muncul sejak adanya pengkajian sanad oleh Syekh Nasruddin Al-Albani yang menilai derajat hadis berdasarkan tahrij hadis yang dibuatnya dengan mengacu pada literatur yang dimilikinya. Jumhur ulama berpendapat jika ada hadis doif, namun terdapat banyak juga jalur sanad dan banyak periwayatannya, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Tapi ada ulama yang tidak sependapat dengan kasus di atas, sehingga munculnya perdebatan lain. Para imam mazhab yang 4 dalam mentahrij hadis dengan mencoba mendatangi para perawi hadis dengan meneliti kualitas akhlaknya, hafalannya, dan lain-lain, sehingga bisa berbeda dengan pentahrij hadis yang menggunakan metode literasi saja.